Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kembali 10 kisah dan karomah Gusmi yang tidak masuk akal, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau sering dipanggil Gusmi lahir pada 17 Agustus 1940, merupakan putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang pendiri pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Beliau merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Banyak yang dari kalangan masyarakat bahwa beliau disebut sebagai waliullah dari segi penampilannya yang unik dan dakwah di tempat-tempat yang jarang dilakukan oleh para pendakwah lainnya. Beliau berdakwah di lokasi pelacuran dan kemaksiatan. Seiring berjalannya waktu, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau. Berikut ini merupakan 10 kisah karomah yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. 1. Gusmi sholat di atas daun pisang. Dikisahkan ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmi. Seorang santri tersebut tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gusmi yang tidak sholat. Pada sore hari, ia ikut bersama Gusmi untuk mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Gusmi menyuruhnya memegang jala kecil karena pada saat itu Gusmi akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, si santri tersebut merasa jala yang dipegangnya sudah penuh terisi dengan ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jala tersebut, ia melihat Gusmi yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas daun pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gusmi kemudian melayang turun menemui sang santri tersebut. Gusmi berkata, "Dapat ikan, anu Gus?" Jawab santri itu sambil memandangi daun pisang. Kemudian santri itu menyatakan bertobat dan Gusmi menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. 2. Gusmi tenggelam di sungai dan bertemu Nabi Khidir. Pernah suatu hari saat memancing kail Gusmi terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membuat Gusmi terjebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang dapat tugas dari ayah Gusmi untuk menjaga khawatir cemas hingga kalang kabut. Karena masih pagi, jadi nggak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Pada waktu itu, pengasuh Gusmi mencarinya di tepi sungai dengan harapan Gusmi masih tersangkut di tepi sungai. Namun, sampai hampir 2 jam, Gusmi belum juga ditemukan. Akhirnya karena frustasi, pengasuh pondok tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gusmi yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gusmi kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. Ikan tersebutlah yang kemudian membawa Gusmi kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmi hanya sebentar, cuma 5 menit. Nyatanya Gusmi kembali di daratan dan kembali ke pondok pada jam 4 subuh. Setelah beberapa bulan kemudian pengasuh tersebut kembali ke pondok lagi setelah mengetahui bahwa Gusmi selamat. 3. Gusmi terbang di udara. Pernah suatu ketika Gusmi diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu kemudian berangkatlah Gusmi ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gusmi belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmi terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya, memetik buah kelapa sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gusmi segera turun, namun kali ini Gusmi bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya sendirian. Dan akhirnya Gusmi kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu beliau ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah itu. Setelah itu Gusmi menaiki pelepah itu yang kemudian terbang bersama pelepah itu dan meluncur pulang.
4. Kusmi berbicara dengan burung. Cerita lain lagi, suatu ketika Kusmi sedang duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar, berputar-putar di angkasa, lalu hinggap di hadapan Kusmi. Setelah berbicara sebentar, Kusmi kemudian naik ke burung itu, yang kemudian terbang menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Kusmi, bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Kusmi. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, terlebih dahulu berwudu, lantas menengadahkan tangannya. Pada saat itu, Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Kusmi yang sedang melaksanakan sholat di atas daun pisang. Sejak saat itulah, Kiai Haji Hamid Kajoran tidak berani berburuk sangka kepada Kusmi. 5. Kusmi berdiri di atas air. Pada saat itu, Kusmi bermain di tepi sungai Berantas dan melihat orang memancing pada saat banjir besar. Kusmi tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang entah kemana, tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam kemudian, santri yang ditugaskan ayah Kusmi, penjaga Kusmi, mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Kusmi tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tapi malah Kusmi muncul di tengah-tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki, karena pada saat itu Kusmi tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut Kusmi itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yaitu Nabi Khidir. Subhanallah. 6. Kusmi menjadi 2. Kusmi yang kala itu masih berumur 9 tahun semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli Jombang Peterongan, seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar pada hari itu. Datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Jazuli di Peloso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Romli. Kiai Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Kusmi pada waktu itu sedang bermain di halaman. Tanda sebagian cerita menyatakan Kusmi enak-enakan tidur di kamar. Mi, semua mau takziah ke Haji Romli Peterongan. Kamu ikut ndak? Tanya Kiai Jazuli. Malas bah, jawab Kusmi, sambil terus bermain-main, dan akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Kusmi yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah, Kiai bisa datang. Kata Nyai Romli, nyuwun sewu, ami panggilan Kusmi tidak ikut. Tadi diajak tidak mau. Lah, Kusmi dah seminggu di sini nunggu Kiai Romli sampai meninggal. Jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, kata Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap puteranya. Sesampainya di pelosok, Kiai Jazuli memanggil Juwairin, santri yang ditugasi untuk menjaga Kusmi. Selama aku pergi ke Peterongan, Ami pergi kemana saja? Tanya Kiai Jazuli. Kusmi tidak kemana-mana sejak Kiai pergi sampai sekarang. Kusmi masih tidur di kamar, jawab Jumirin. Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Ami, kata Kiai Jazuli belum percaya. Benar Kiai, saya tidak bohong, kata Jumirin. Yang manakah yang benar, Kusmi yang sudah seminggu nungguin Kiai Romli atau yang sedang di rumah lagi tidur? Wallahu a'lam bishawab. 7. Kusmi tidak pernah keluar kamar. Pernah Kusmi selama 3 bulan tidak keluar kamar sama sekali dari rumah. Santri tersebut berjaga di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Kusmi, tetapi santri Kusmi tersebut melarangnya. Tidak mau ditemui mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Kusmi. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari Kusmi bersama mereka di Madura. 8. Kusmi merubah alkohol menjadi air biasa. Seorang pemilik rumah makan di Perak Jombang pernah bercerita bahwa suatu ketika Kusmi menantang beberapa orang para peminum keras berat ke warungnya.
untuk berlomba minum alkohol. Kusmi minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum, termasuk Kusmi, dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum kelas berat tersebut telah mabuk dan menyerah. Kusmi masih dengan santainya meminum atau menikmati botol minumannya. Setelah Kusmi dan para peminum pergi, pemilik warung itu membereskan botol-botol yang berserakan di meja. Kebetulan pemilik warung tersebut menemukan botol minuman Kusmi yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata minuman itu telah diganti menjadi air putih. 9. Kusmi mengubah tanah liat menjadi obat. Kusmi juga terkenal bisa mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu ketika ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang sakit perut. Kusmi pada waktu itu berada di perahu mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Kemudian Kusmi mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran-butiran kecil sebesar jagung. Tanah tersebut kemudian Kusmi berikan kepada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Kusmi berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temui saya dan marahilah saya akan tetap di sini. Lalu orang tersebut pulang tapi tak kembali lagi. Kusmi juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar. Berbicara tentang karomah Kusmi, memang tidak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah. 10. Kusmi dan seekor harimau. Pernah suatu ketika Kusmi yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Kemudian ibu Kusmi yang mengetahui hal tersebut langsung lari hingga lupa untuk membawa Kusmi bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Kusmi. Ibu Kusmi lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Kusmi. Sang ibu akhirnya menemukan Kusmi yang di hadapannya. Berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Kusmi. Subhanallah. Itulah tadi 10 karomah Kusmi. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin beriman kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.